kesempatan saya untuk memberikan video tutorial cara menginstal aplikasi Feon pada komputer master. Sedikit saya menjelaskan bahwa Feon yang akan kita install di sini merupakan sistem manajemen sekolah, sistem terbuka dan sifatnya gratis yang digunakan untuk memanajemen kelas dan pemantauan komputer. Sebelum menginstal di sini, saya tentukan terlebih dahulu komputer ini merupakan komputer master yang akan kita gunakan sebagai pemonitoring atau pemantau. Nah, untuk memulai install aplikasi Feon, hal yang harus dilakukan pertama-tama adalah kita masuk ke website Feon, ya, kita buka dulu Chrome, lalu kita ketik, ya, karena saya sudah copy, jadi kita ketik, ya, feon.io and download, ya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di website Feon. Dan kita bisa melihat ada dua versi, ya. Versi 64 bit atau 32 bit. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan sistem operasi yang ada di komputer yang kita gunakan. Ya. Di sini komputer master yang saya gunakan, saya akan mengecek sistem operasinya dengan cara masuk ke Windows Explorer. Nah, di sini pada tulisan deskripsi kita klik kanan, pilih Properties. Nah, di sini kita bisa melihat tipe sistemnya adalah 64 bit. Jadi yang harus kita download tadi adalah yang 64 bit. Berarti ini harus kita download. Dengan cara mengklik, kemudian kita save. Nah, di sini kebetulan sudah ada, tapi tidak apa-apa, saya download kembali, ya. Kemudian save. Nah, setelah kita download, ya, kita tunggu sejenak. Oke, sudah selesai diinstal. Kita kembali ke lokasi penyimpanan ini, ya. Ini sudah terinstall aplikasinya. Lalu kita klik, ya, klik 2 kali. Setelah itu kita klik yes. Nah, kita tunggu sejenak. Jika muncul halaman seperti ini, kita next. Klik saja I agree. Ini letak penyimpanannya, kita next saja. Nah, pada bagian ini yang sangat penting dan harus kita perhatikan pada bagian ini. Nah, kebetulan pada komputer master ini kita akan menginstal komputer master, ya, maka kita harus mencentang kedua default ini, yaitu Feon master kita centang dan intersection driver, ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk komputer master, ya, yang kita instalkan Feon ini kita harus centang keduanya, ya. Nanti di sini akan membedakan antara komputer master dan komputer klien. Nah, kemudian kita klik install. Kebetulan di komputer master ini sudah ada aplikasi Feon, jadi saya tidak perlu lagi menginstal, ya, jadi saya cancel saja. Oke. Jadi seperti itu cara menginstal aplikasi Feon di komputer master. Untuk tahap selanjutnya kita akan melanjutkan pada tahap konfigurasi komputer master. Baik, sekarang kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu cara mengkonfigurasi aplikasi Feon di komputer master. Nah, yang perlu kita ingat sekarang, kita sedang menginstal komputer master dan sebagai pemantau. Berarti konfigurasinya pun harus konfigurasi itu komputer master, ya. Jadi ketika kita sudah menginstal aplikasi Feon, maka akan muncul Feon konfigurasinya seperti ini kotaknya. Semisal tidak muncul, kita juga bisa mengecek di Windows
lalu kita klik ini Beyond Configuration, ya, sehingga akan muncul kotak konfigurasi seperti ini. Saya sedikit perbesar tampilannya, ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, inilah bagian-bagian dari Beyond konfigurasi, dan ada beberapa bagian yang harus diubah pengaturannya. Oke, yang pertama pada bagian general, ya, yang harus kita ubah di sini adalah pada bagian method. Ya, pada bagian method ini, di sini kan ada dua, ya, logon authentication dan key file. Nah, pastikan di sini kita harus memilih key file authentication. Ya, ini kita pastikan dia berada di sini. Oke, itu yang harus kita ubah. Sedangkan di bagian kedua, service tidak perlu kita ubah, master tidak perlu kita ubah, kemudian access juga tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah di bagian authentication key. Ya, ada bagian di sini terdapat nama Samsina Sada Privat dan Samsina Sada Public. Inilah yang akan menjadi pasangan kuncinya. Ya, privat ini untuk komputer servernya, sedangkan public inilah yang akan kita salin, yang akan kita pindahkan ke FD, ya, dan akan ditanamkan di semua komputer klien yang akan dimonitoring. Ingat, yang ditanamkan nanti di sini adalah yang public saja. Nah, bagaimana caranya kita mengcopy ke FD untuk dipindahkan ke komputer klien? Caranya kita klik export key, ya. Kita klik export key, lalu kita klik, ya. Lalu kita klik seperti ini. Kita pilih dulu yang kita mau ekspor, yang public, kemudian klik export key, ya, bentar, lalu kita pilih di mana kita mau save, ya. Jadi kita masukkan FD di komputer, ya. Saya coba dulu masukkan FD-nya. Jadi kita bisa langsung menyimpan atau bisa juga menyimpan di dokumen. Tapi karena di sini sudah ada FD, saya sisa klik FD-nya, ya, file FD-nya, lalu save, ya. Jadi lalu save. Tidak apa-apa, saya save kembali. Yes, ya, atau no. Oke, karena saya sudah save, jadi saya tidak perlu lagi menyimpannya. Jadi seperti itu cara mengekspor file public ke FD, ya, untuk dipindahkan atau untuk ditanamkan di komputer klien. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ini, location and computer, ya. Nah, untuk melihat jelas saya akan perbesar, ya. Saya akan klik ini untuk memperbesar. Namun saya perkecil dulu, ya. Ini saya sudah perbesar. Jadi kita klik lagi tadi location and computer. Nah, lokasi komputer ini, ya, adalah biasanya kosong. Nah, untuk menambahkan kita bisa klik di sini. Kebetulan di komputer master saya sudah menambahkan lokasinya, ya. Jika belum, maka kita klik tanda plus, ya. Misalnya kita mau tambahkan apa di sini, ya. Dalam konteks sesungguhnya, sebenarnya lokasi ini merupakan nama lab kita, ya. Di sini kan kita bisa mengatur apakah nama lab bahasa, lab komputer, atau dan lain sebagainya, ya. Kebetulan di sini saya sudah menambahkan, jadi saya tidak perlu lagi menambahkan. Jadi saya akan menggunakan lokasi Samsina Sada.
Nah, setelah itu di sebelah kanannya kita akan menambahkan nama komputer klien, ya. Jadi kita klik nanti sini plus kalau belum ada plus, lalu kita tambahkan nama. Kebetulan nama komputer klien saya sudah tadi tambahkan desktop LTBM THH. Kemudian kita copy juga namanya ke sini ke desktop address IP. Ya. Jadi seperti itu untuk tahap konfigurasi. Nah, kemudian setelah tahap ini selesai, kita sudah buatkan lokasinya, kita sudah memasukkan nama komputer klien di sini. Di sini juga kita copy kembali nama komputer kliennya. Maka untuk tahap konfigurasi master ini sudah selesai. Lalu kita jangan lupa kita klik apply jika sudah semua kita ubah. Jadi tadi yang diubah adalah general, authentication, dan lokasi komputer. Ketika sudah dipastikan semuanya, kita sisa mengklik apply. Oke, untuk tahap konfigurasi komputer master sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya kita akan menuju video konfigurasi komputer klien. Baik, pada tahap ini kita akan menginstal aplikasi Xeon di komputer klien. Jadi, anggaplah ini adalah komputer klien yang saya gunakan. Jadi sama dengan komputer master tadi, pertama-tama kita harus mendownload ya aplikasi Xeon di Xeon. Ini ya, xeon.io garing download garing. Nah, setelah itu kita masuk ke sini tadi dan kita harus memilih versi Windows komputer klien kita, apakah 64 bit atau 32 bit. Jadi caranya pun juga masih tadi sama, di PC klik kanan, properties, kemudian di sini sistem tipe ya 64 bit, maka kita download yang 64 bit. Nah, setelah kita mendownload ya, hal yang harus kita perhatikan ya, misalnya seperti ini kita download di komputer klien, hal yang harus kita perhatikan. Jadi ini kalau muncul seperti ini sama tadi kelakuannya next, agree, next. Nah, di sini ya, yang membedakan antara komputer master dan komputer klien, kalau komputer klien kita tidak perlu mencentang file masternya, cukup integration driver ya. Jadi saya ulang, untuk komputer klien kita hanya mencentang satu saja ya, yaitu interception driver, tidak dicentang file masternya karena ini merupakan komputer klien. Setelah itu kita klik install ya. Jadi cuma seperti itu saja yang membedakan antara komputer master dan komputer klien. Saya rasa seperti itu cara singkat menginstal aplikasi Xeon di komputer master. Oke, dan kita akan lanjut ke tahap konfigurasi komputer klien. Baik, sekarang kita sudah sampai pada tahap cara mengkonfigurasi komputer klien. Nah, pada tahap ini ya kita sudah menginstal, maka akan muncul kotak konfigurasi Xeon atau Xeon konfigurasi seperti ini ya, sama dengan komputer master tadi. Nah, pada komputer klien ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama pada bagian umum ya, method. Di sini kita harus memastikan dia pada key file authentication. Itu hal yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, untuk layanan master dan akses kontrol tidak perlu kita ubah.
Selanjutnya yang kita harus cek adalah pada kunci autentikasi. Nah, pada kunci autentikasi di sini belum muncul ini ketika kita belum mengimpor file dari komputer master. Nah, untuk memunculkan ini, kita cukup klik import kunci, kemudian kita cari file FD, lalu kita klik ini adalah file dari komputer master Samsiran Sade Public yang kita ekspor tadi ya. Lalu klik open ya. Jadi saya tidak perlu klik open karena sudah saya impor kemarin. Nah, setelah kita open maka akan muncul seperti ini, Samsinar Sade Public. Itu pertanda bahwa komputer klien kita sudah terdaftar ya. Kemudian kita cek lagi adalah lokasi dan komputer. Pastikan pada konfigurasi lokasi ini lokasi Samsiran Sade dan lab bahasa yang sudah kita daftar tadi di komputer master juga muncul di sini. Nah, jika sudah muncul secara otomatis, maka ini menandakan bahwa komputer klien kita sudah terdaftar di komputer master. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus merestart komputer ini, ya. Kita merestart, kemudian kita cek di komputer master, apakah sudah mampu memonitor komputer klien. Oke, kita akan pindah ke komputer master. Baik, sekarang kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu cara memonitoring komputer klien. Nah, pada tahap ini kita akan mengecek pada komputer master apakah kita sudah mampu memantau komputer klien dengan cara mengklik Feon Master, atau bisa juga kita cari di Windows ya, kemudian kita cari Feon, ini Feon, atau bisa juga mengklik ini ya. Tapi karena di sini tampilannya sudah ada, saya tinggal mengklik ini, lalu akan muncul ya tampilan seperti ini. Nah, saya centang untuk lab yang saya gunakan tadi adalah lab Samsinar Sade. Nah, di sini kita bisa melihat atau memantau komputer klien tadi ya. Jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil memantau komputer klien. Oke, untuk video tutorial ini saya kira cukup sampai di sini. Sekian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.